Perjalanan ini dimulai pada saat hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 ketika salah satu temanku mengabariku lewat WhatsApp. Ia menulis pesan, "Ros, ayo ke Lawu via Cemoro Kandang hari Senin." Hati kecilku rasanya ingin menjawab ayo langsung, karena sebelumnya saya ingin sekali mendaki gunung lagi. Tapi sebelum saya menyetujui keajakan tersebut, saya izin orang tua dulu. Setelah diizinkan, langsung saya setujui ajakan temanku tersebut. Lalu kita membuat grup WA yang berisi 4 orang. Karena diskusi di grup belum begitu nyaman dan masih sama-sama sungkan, akhirnya kita janjian untuk ketemuan di salah satu warkop di Kabupaten Madiun. Ketika berkumpul, suasana langsung cair. Kita membicarakan apa yang perlu dibawa, apa yang perlu disewa, dan berangkat jam berapa, serta masih banyak lagi. Pagi tanggal 10 Agustus 2020 telah tiba. Saya menunggu di dekat Polsek Mbalerjo. Ketika semuanya sudah berkumpul, kita langsung berangkat menuju Cemoro Kandang. Setelah sampai di basecamp Cemoro Kandang, kita langsung parkir motor, lalu membaca peraturan pendakian, lalu memfoto jalur pendakian untuk jaga-jaga, lalu registrasi membayar simaksi dan mengisi data diri, dan tak lupa untuk berdoa demi keselamatan. Udah mulai selamat? Ya. Pendakian dimulai. Kita memulai mendaki dari basecamp Cemoro Kandang jam 10 siang. Kita berjalan santai, karena sebelumnya kita sudah janjian untuk berjalan santai. Dikarenakan salah satu temanku baru pertama kali mendaki gunung, dan saya juga sering berhenti untuk mengambil gambar dan video. Di sini ada air terjun studio alam teman-teman. Kalau ke arah situ dan ini ke arah puncak kita harus ke kiri. Yuk lanjut. Jalur basecamp menuju pos 1 bisa dikatakan masih ringan, karena jalurnya masih banyak yang landai. Ini kita sudah sampai di pos 1, namanya Taman Sari Bawah, ketinggiannya 2167 mdpl. Tadi dari basecamp kita pukul 10 dan sampai sini pukul 11. Jadi basecamp sampai pos 1 itu 1 jam teman-teman. Dan di sini kita merasa agak lelah dan bersama teman-teman kita istirahat. Karena terlalu asik mengobrol, jadinya kita terlalu lama untuk istirahat. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, kita mulai lagi jam 11:45. Saya kasih tahu info teman-teman, ini kan ada garis polisi dan ini jalurnya jelas. Meskipun ini ada jalur jelas seperti ini, kalau ada garis polisi kita tidak boleh melewati jalur ini ya. Kita sampai pos 2 jam 1 siang. Pos 2 ini bernama Taman Sari Atas dengan ketinggian 2470 mdpl. Di pos 2 ini kita makan-makan teman-teman. Dan ada yang membawa panggang, tapi nggak boleh dimintain, kenapa ini? Makan. Ini makannya kita bawa dari rumah ya. Kita berangkat tadi pagi terus makan di sini, membawa bungkusan dari bawah. Ini ada kejadian bahwa tasnya temanku putus. Ini solusinya kita tali. Apakah kuat ya nanti? Kuat ya, insya Allah kuat. Semoga kuat ya. Soalnya ini masih sampai pos 2. Ayo kita lanjut ke naik gunung. Seberes makan siang,
kita melanjutkan perjalanan lagi dari pos 2 ke pos 3 mulai jam setengah 2 sore. Menemukan apa, Do? Menemukan beri gunung. Beri gunung. Rambutan alas. Ini bisa dimakan teman-teman. Tandanya apa, Do? Tandanya kalau matang? Merah. Merah. Kalau yang agak itu rasanya lebih manis. Kasap. Kasap. Oh, di lidah gitu ya? Kita sampai di pos bayangan jam setengah 3. Saya mulai berpikir, kok ada pos bayangan ya? Ternyata benar apa yang kupikirkan. Pos 2 menuju pos 3 jauh. Sekitar pukul setengah 5, kita belum sampai. Dan kita memutuskan untuk menunaikan ibadah sholat terlebih dahulu. Setelah melakukan perjalanan lagi, dan akhirnya kita sampai di pos 3 jam 5 sore. Pos 3 ini bernama Penggi dengan ketinggian 2819 mdpl. Kita istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan lagi di jam 5 lebih 5 menit. Di tengah perjalanan pos 3 menuju pos 4, ini indah sekali. Matahari mulai terbenam, sunset namanya. Ini momen langka menurutku. Seperti melihat matahari yang ingin tidur sambil diselimuti oleh awan-awan. Sekitar setengah 6 atau menjelang maghrib, kita memutuskan untuk istirahat dan makan. Karena menurut kebanyakan orang tidak baik melakukan perjalanan di kala maghrib. Kita melanjutkan perjalanan lagi jam 6 sore. Karena jalan sudah mulai gelap dan jarak pandang terbatas, kita menggunakan senter. Saya kira 1 jam lagi sudah sampai pos 4. Kita jalan, dan jalan. Betapa kagetnya ketika melihat jam tangan. Ternyata kita sudah berjalan 1 jam lebih. Saya mulai cemas dan berpikir yang aneh-aneh. Terbentuk pertanyaan di hatiku. Apakah kita salah jalur? Apa mungkin ada hal mistis yang membuat perjalanan ini terasa lama? Atau memang perjalanan ini benar, tapi kita belum sampai? Salah satu temanku sudah terlihat sangat lelah. Saya berpikir jika kita stop di sini tidak mungkin, karena di sini anginnya cukup kencang dan tidak ada space untuk membangun tenda. Kita satu sama lain saling menguatkan untuk tetap melanjutkan perjalanan ini, karena ketika dilihat dari map, jalannya sudah benar. Setelah melakukan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 selama 2,5 jam, kita bersyukur banget. Akhirnya kita sampai juga di pos 4. Ketika kita mencari tempat untuk membangun tenda di pos 4, ada ibu-ibu yang keluar dari warungnya dan membawa senter Sepunten yang repot sambil ke, Bu. memanggil kita. Matur Di suwun, sini Bu. aja nggak apa-apa. Ini kita sudah sampai di pos 4 dan alhamdulillah kita dapat tumpangan dari warung, namanya warung Pak Bet, teman-teman. Baik sekali orangnya. Tadi aku pas mau mencari tempat apa itu untuk membangun tenda, terus ternyata ibunya keluar, disuruh masuk sini aja. Seberes makan dan minum susu, selanjutnya kita tidur. Pagi telah tiba. Karena kita tidak mengejar sunrise, kita berangkat lagi melanjutkan perjalanan jam 6:30 pagi.
Ini kali keduaku sampai Argo Dumilah atau Puncak Lawu. Pertama melalui jalur Candi Seto, dan yang kedua melalui jalur Cemoro Kandang. 2 kali mendatangi Lawu dengan kesan yang berbeda. Maka jika ada yang bertanya, jalur mana yang paling berkesan? Saya tidak pernah punya jawabannya. Karena setiap jalur memiliki kesannya masing-masing. Kita bisa mendaki bareng lewat jalur yang sama, tapi bagi saya jalur tersebut sangat berkesan dan bagimu tidak, atau sebaliknya. Ini membuat saya sadar, sebelah jalur menjadi berkesan ketika hati kita memaknai hal tersebut. Oh ya, kalau boleh mengutip perkataan Bung Firsa Bersari, selain mendapatkan kesan baik, semoga kemanapun kita melangkah, senantiasa memberi kesan baik kepada orang-orang sekitar. Satu kata untuk Puncak Lawu, Masya Allah. Nagih. Cantik. Masuk.